Bapak Ibu, ini adalah fitur-fitur yang kami kembangkan. Tampilan yang belakang itu adalah tampilan di seabourse.com. Bapak Ibu nanti akan bisa lihat atau bisa langsung sekarang kalau misalkan saat ini Bapak Ibu di sekitarnya ada laptop atau ada HP atau ada ini yang selain digunakan untuk Zoom, bisa dibuka seabourse.com ya. Dan ini adalah fitur-fitur yang ada. Yang pertama adalah SIG. Jadi memang aplikasi ini kami harus real, secara spasial harus menunjukkan tempat. Dan bisa kita kombinasikan dengan GPS, posisinya, baik secara virtual maupun secara real kita di lapangan. Kemudian yang kedua, database real time. Jadi karena ini sifatnya online, data semua tersimpan di server, kita nggak perlu untuk merubah data, kita nggak perlu harus ke kantor dulu, buka komputer dulu, baru ini. Kita di lapangan langsung memeriksa pohon yang ada, kita tinggal tombol-tombol kita isi di Android ataupun iPhone ataupun laptop, langsung pada waktu itu juga dia akan men-save di server. Kemudian yang ketiga, ada 3 level pengguna. Jadi yang pertama adalah masyarakat umum, publik. Ya, nanti kita kasih contoh, kita kasih gambarkan. Kemudian yang kedua, surveyor. Surveyor yang mengambil data di lapangan. Dan yang ketiga adalah administration. Administrasi atau bisa juga nanti dihubungkan dengan manajer kota, misalkan kepala bidang, kepala dinas, bahkan wali kota. Ini bisa langsung mengakses, oke, kondisi pohon kita gimana? Nah, itu dengan satu gambar saja sudah bisa langsung kita kirimkan, Pak, ini kondisinya. Seluruh pohon di kota, itu kondisinya sudah langsung terlihat di dalam grafis. Kemudian yang kelima, ini mohon maaf, yang kanan atas, ini pencatat kegiatan pemeliharaan. Jadi, dari aplikasi ini, setiap pohon itu juga dikasih ruang untuk memasukkan data-data. Siapa yang melakukan pemeliharaan, kapan, terus kemudian melakukan apa, nah itu tercatat. Sehingga nanti kalau misalkan pohon ini tahu-tahu performanya tumbang atau apa, kita bisa meriksa. Oh, di catatannya di online ini siapa ini yang melakukan? Benar nggak sebenarnya yang dilakukan? Ya? Atau oh ini ternyata cuma anu aja ngelaporin di lapangan ternyata kok masih begini. Nah ini sebenarnya kita juga bisa dijadikan fungsi kontrol atau evaluasi kepada anak buah dari pengelola itu sendiri. Kemudian yang berikutnya informasi kesehatan pohon, dan kita juga menggunakan teknologi yang sudah ada, yaitu teknologi Google Map, Satellite, Google Satellite ya yang ada di Google Earth, dan juga Google Street View. Dan ini nanti akan saya jelaskan dari masing-masing teknologi ini. Pada masa COVID ini, kebetulan saya ada bimbingan 5 orang, saya suruh, karena survei ke lapangan ini dilarang, nggak boleh karena PSBB, ya sudah, ngambil datanya dari rumah saja. Nah, itu dengan menggunakan teknologi Google Map dan Google Street View, itu memasukkan data ke Seabourse. Ya, sehingga nanti data dasar bisa dilakukan. Artinya kita ini masih bisa melakukan aktivitas pekerjaan. Ya, memang kalau untuk memeriksa ini harus ke lapangan, harus betul-betul megang ya apa yang ada terjadi di pohon. Kemudian yang hitam ini yang masih menjadi rencana kami. Jadi fitur tambahan yang versi selanjutnya. Ini kebetulan versi yang sekarang masih Seabourse tipe 1.0 ya. Mohon maaf ini tadi saya oke, belum. Ya. Bapak Ibu, ini yang saya akan tampilkan. Mohon dengan sangat Bapak Ibu membaca yang di bawah sini ya. Jadi yang pertama, silahkan klik ini, https seabourse.com, kemudian yang kedua pjt seabourse.com. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu saya minta, kalau misalkan di HP ataupun di iPhone-nya sudah ada, langsung disiapkan dulu, nanti karena kita akan coba cek
cara mengaplikasikan atau ngecek langsung dari Bapak Ibu di tempat masing-masing. Ya, yang pertama, jadi silakan klik ini. Oke, kita klik bersama-sama di tipe yang K10. Maaf. Ya, yang tipe 10 ini sementara ini kami ada 3 yang ada secara bisa diakses secara online di internet. Seabourse ini ada. Halo? Saya nggak tahu teman-teman yang lain sudah bisa lihat tampilannya atau belum? Pak Rahman kelihatan? Gelap, hitam. Layar hitam ini. Oh, hitam. Hitam. Ya. Oh, sorry. Bentar. Kalau yang present, sebentar, saya out dulu ya. Ya, sudah, Pak? Ini kelihatan screen-nya gambar gunung. Mouse-nya kelihatan. Nah, sekarang gunung. Oke, ini kelihatan? Kelihatan gunung sama mouse gerak-gerak. Seaboard-nya sudah? Seaboard-nya ada. Seaboard-nya nggak ada. Hah? Saya bisa lihat seaboard-nya di browser kan ini? Iya, di browser. Ini seaboard-nya udah muncul. Enggak, di aplikasi saya ada kelihatan ya, karena nanti akan saya masuk ke aplikasi ini. Nah, Bapak Ibu, kalau di Seabourse ini adalah yang kami kembangkan sampai saat ini. Ini memang yang terbaru. Cuman kalau yang versi 1.0 itu yang K-pop ini. Kelihatan di layar? Ya. Ada tulisan K-pop. Ya, kelihatan. Oke. Ya, jadi di K-pop ini kalau misalkan kita klik peta pohon, ini sebenarnya ini yang adalah versi visual yang tampak oleh publik. Jadi kita semua, Bapak Ibu semua kalau tidak punya password, tampilannya seperti ini. Ya. Jadi seperti ini. Dan ini sebenarnya bisa digunakan untuk informasi umum, ya. Kita klik masing-masing pohon, di situ sudah ada ID-nya, ada namanya, ada nama lokalnya. Mohon maaf, ini yang K-pop ini memang tampilannya satu warna semua, karena ada permintaan waktu itu, Pak, bagaimana bisa nggak kita kalau yang ditampilkan ini kita freeze dulu. Jadi seolah-olah yang bagus dulu, karena ya mohon maaf, ini saya kira kalau yang bekerja di Pemda itu kadang-kadang membutuhkan ini ya, bukan menipu, jangan kata-kata menipu deh. Yang pas untuk ditampilkan informasi ke masyarakat umum itu yang harus bagaimana begitu. Nah, ini kita bisa setting seperti ini. Tapi kalau Bapak Ibu di Seabourse ini, yang peta pohon seabourse.com dengan K-pop, kalau K-pop ini sendiri kpopseabourse.com, kalau di Seabourse ini seabourse.com aja. Ini sudah muncul ada 5 level kesehatan pohon, ya. Atau kalau misalkan di layar agak lambat bisa buka sendiri di peta pohon. Nah, ini akan kelihatan bahwa ada beberapa istilahnya ada maaf, yang seabourse.com ini saya kemarin coba menilai pohon yang ada di Tasikmalaya. Nah, ini yang ada satu pohon ini di Tasikmalaya, ya, yang di-share oleh Pak Dian di Ciawi, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya. Ini coba saya nilai kemarin dengan Seabourse, ternyata umurnya kurang lebih 95 tahun. Ya, ini dari hitungan-hitungan aplikasi saja. Dengan visual saja yang kami lihat dari tampilan yang ada di layar, baru kemudian kita nilai, masukkan ke aplikasi, kemudian keluarnya seperti ini. Kalau di yang Bapak Ibu ini sebenarnya secara ini satelitnya juga bisa dirubah, ya, tampilannya dari map ke satelit juga bisa, ya. Yang ini juga sama, ini satelit kalau kita rubah. Sehingga kita bisa tahu detail mana-mana saja pohon yang sudah ada datanya dan mana yang belum. Dan kalau misalkan Bapak Ibu kesulitan, ini juga ada fitur searching.
pencarian. Bisa berdasarkan nama ilmiah, bisa juga berdasarkan nama lokal. Ya, kalau kita ini misalkan nama lokal, anggap aja misalnya kita coba mahoni. Mahoni. Ya. Misalkan mahoni ya. Kita klik di sini, ini sebenarnya di sini langsung keluar data-datanya dari semua data yang ada pohon mahoni di mana saja. Terus kemudian yang di sini ini biar nggak berat ya, kembali ke map saja. Nah ini kita bisa tahu pohon mahoni ini di jalan mana saja, ya. Pak Rahman bisa kelihatan layar saya? Bisa, bisa. Kelihatan jelas. Oke. Nah jadi kalau misalkan kita memasukkan nama apa saja yang ada di sini, ini otomatis akan kelihatan secara umum seperti ini. Ya, jadi dan ini kita coba, ini tampilan yang ke publik. Coba kita masuk ke dalam. Ya, kita coba masuk ke dalam untuk melihat aplikasi yang ada. Oke, kita kembali dulu. Ya. Passwordnya ketahuan nih, bintang semua ya. Iya, bintang semua, Pak. Oke, saya save aja deh. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini kalau kita masuk di dalam. Jadi sebenarnya kita bisa setting yang kita informasikan ke masyarakat umum itu yang sudah ada status kesehatannya bisa, atau kita hilangkan juga bisa. Ya, jadi Nah ini kan warnanya sudah bermacam-macam nih, tergantung dari pola-pola yang ada. Dan ini kalau misalkan kita lihat, ini bisa menggunakan secara keseluruhan data-data yang sudah masuk di sini. Nah, Bapak Ibu, inilah mungkin kalau nanti agak ini ada ragam informasi, jadi informasi arbornya sendiri. Mohon maaf ini kurang kenceng internetnya ya. Ya, jadi ya sambil menunggu kita masuk ke satu lagi. Ini arboretum. Ini yang tipe D, pengembangan tipe D. Kalau yang tadi tipe K untuk kota, yang Seaboard dan K-pop itu pengembangan untuk tipe kota, yang ini yang untuk developer. Pengembangannya agak berbeda. Nah, Bapak Ibu bisa klik peta pohon yang ada di PJT seaboards.com. Ini akan muncul map semacam ini. Ya. Dan map ini sebenarnya ini waktu itu lokasi penanamannya oleh PJT ini adalah arboretum. Arboretum dia ada blok-blok ya, ada blok-blok semacam ini. Dan ini kalau misalnya satelitnya kita nyalakan bisa langsung muncul semacam ini. Dan ini biasanya mungkin penggunaannya akan lebih baik untuk sekolah ya, Bu Kunti yang ada dari Sekolah Alam. Ini kalau menggunakan pola ini bisa ya, misalkan sekolah ada bangunannya, ada apa, kemudian ini tinggal ngeklik seperti ini. Nah, ini informasinya juga sudah bisa didapatkan. Kemudian kalau kita zoom lebih dalam lagi, nanti akan muncul titik-titik pohonnya. Ya. Nah, oke. Dan titik-titik pohon ini bisa kita klik semacam ini, datanya bisa muncul, zona apa, tanamannya apa, kita masukkan, ini langsung masuk ke dalam. Data dari masing-masing pohon, lokasinya, data fisiknya, dan sebagainya. Kalau lebih detail lagi, kita klik nama spesiesnya, muncul detail lagi, bahkan foto-fotonya dan seterusnya. Saya kira itu untuk yang tipe D. Ya. Saya kembali ke presentasi, biar cepat. Nah, nanti tinggal mengaplikasikan. Pak Rahman sudah muncul lagi aplikasi? Sudah muncul. Oke, terima kasih. Ini pembedanya antara tipe K dan tipe D. Jadi yang tipe K ini dikhususkan untuk manajemen aset pohon kota. Jadi skalanya skala kota.
Kemudian fokus manajemen untuk pemeliharaan, maintenance ya, terutama untuk maintenance pohon dan sistem informasinya. Terus kemudian penggunanya ada publik, surveyor, manager, dan juga spesifik pohon. Untuk yang tipe D ini, Bapak Ibu sekalian, karena di sini tadi saya lihat ada dari teman-teman dari arsitek, dari ini, sebenarnya yang tipe D ini bisa juga dimodifikasi untuk sistem informasi yang lain. Ya, ini bisa untuk lembaga spesifik, bisa lembaga swasta. Ya, kemarin kayak kebun raya itu sebenarnya cocoknya yang tipe D. Ya, kenapa? Karena lebih ke sistem informasi untuk edukasi, ya, pohonnya. Jadi yang seperti di Jasa Tirta tadi. Kemudian penggunanya hanya 2, publik dan pengelola saja. Jadi yang surveyor itu masuk di dalam pengelola. Jadi tidak agak berbeda dengan yang tipe K. Kemudian bisa dimodifikasi untuk sistem informasi yang lain, misalkan sistem informasi bangunan. Kemarin teman-teman dari PWK di Brawijaya kita diskusi, Pak ini bisa juga Pak, bisa dikembangkan misalkan bangunan heritage. Kita klik dengan simbol-simbol yang ada, dengan sistem informasi yang ada, di kota itu kita bisa share ke masyarakat umum, ini rumah-rumah ini tipenya termasuk tipe apa, berapa, itu bisa kita inikan. Oke, Bapak Ibu, saya mohon untuk bisa fokus di layar. Nah, ini fungsi atau posisi seaboards di dalam pola keseluruhan. Ini pola dari populasi pohon, ini kalau berdasarkan dari rekomendasi beberapa ahli tadi, memang termasuk Pak Nizar kemarin, ini harus menggunakan sensus. Artinya melakukan pemeriksaan kepada populasi pohon. Nah, ini bisa menggunakan seaboard. Dan menariknya adalah seaboards ini bisa dijalankan oleh tenaga lokal Bapak Ibu. Artinya kalau Bapak Ibu, tetapi yang terlatih dulu, harus dilatih dulu, terutama pemahaman tentang tanaman, ya. Terus kemudian terkait dengan hama penyakit, ya. Ini saya kira dengan orang yang pengalaman di lapangan ini akan lebih mudah, ya. Tenaga-tenaga lokal yang pengalaman di lapangan ini bisa menjalankan aplikasi seaboard, karena di seaboard sendiri nanti ada panduan-panduannya untuk tinggal ngeklik apa begitu. Dan ini menjadikan sebuah base data pohon kota. Nah, kemarin Pak Nizar menyampaikan, apakah audit pohon itu perlu? Sangat perlu. Dan yang melakukan adalah arboris profesional. Betul. Nah, base data ini, dari base data yang ada ini, nanti sebenarnya penilaian-penilaian oleh tenaga lokal, ini kan sudah dari base data, nah itu dikonfirmasi oleh arboris dengan audit pohon. Ya. Karena apa? Karena memang arboris, kita mohon maaf dengan segala hormat, saya di Malang saja belum ketemu arboris yang yang pernah menilai di Malang. Saya kurang tahu kalau misalkan sudah pernah berkomunikasi dengan perguruan-perguruan tinggi yang lain. Nah, ini dengan pola-pola ini ternyata sebenarnya seaboards ini bisa membantu kota untuk bisa merekam kesehatan pohon dengan tentunya ada pelatihan dulu, ya. Kami kemarin sudah melatih beberapa pihak untuk menggunakan seaboards, ya, karena dengan begini nanti base data sudah ada, base data ini bisa digunakan untuk audit pohon dengan skala prioritas, kemarin disampaikan yang tua, yang ini, nah itu yang dipilih dulu, atau kemarin yang terjadi di Malang adalah hasil pemeriksaan oleh seaboards itu yang sakit parah. Nah, yang sakit parah ini dikumpulkan, kemudian baru dinilai oleh arboris profesional untuk mengambil tindakan-tindakan lanjutan. Apakah dia harus dipotong, ataukah potong sebagian, potong menyeluruh, atau dimatikan. Ini memang yang mempunyai hak untuk melakukan itu adalah arboris profesional. Dan tentunya dari base data ini kita bisa menghitung sebenarnya dari pola-pola kegiatan pemeliharaan rutin maupun insidental.
terkait kebutuhan pupuk, terkait dengan pemangkasan, terkait dengan semua kegiatan, penyiraman dan sebagainya, itu bisa dimasukkan ke dalam base data ini akan memberikan kemudahan bagi pengelola untuk membuat perencanaan-perencanaan. Termasuk juga kalau misalkan kota tersebut ingin, anggap aja misalkan kota di Tasik nih, saya ingin nyari dana luar negeri nih. Di Tasik ini kan kita punya aset pohon. Nah, aset pohon-pohon kita ini apakah cadangan karbonnya berapa? Ya, sehingga kita mencari dana untuk ke pihak-pihak yang mungkin bisa menyediakan dana untuk terkait dengan pemeliharaan pohon kita. Atau misalkan pohon-pohon kita ini mensuplai oksigen berapa persen? Berapa kilo oksigen yang bisa dihasilkan setiap hari. Dan ini bisa dijadikan bahan dasar untuk kebijakan-kebijakan RTH kota. Bapak Ibu sekalian, ini pengembangan fitur, saya kira saya percepat aja karena waktunya juga sudah 3:30. Nah, ini adalah parameter-parameter pengukuran yang ada, peralatan yang dibutuhkan. Kami juga menyediakan buku sakunya, buku saku surveyor, ada gambar-gambar berwarna untuk membandingkan, ini penyakitnya apa, ini apa, dan untuk di lapangan. Ya, sehingga harapannya pengguna ini bisa dilakukan. SOP-nya juga ada, seperti ini, mulai dari admin ini biasanya bisa berdiri atau bisa berada di kantor saja. Sedangkan TO, TP, TH atau minimal 2 orang lah bisa, tidak harus 3 orang. Itu bisa yang satu memantau komputer di kantor atau dari mana saja sambil ngafe juga bisa sebenarnya. Kemarin pada waktu teman adik-adik di Sidoarjo, saya mantaunya dari Malang. Yang surveyor itu ngambil data di Sidoarjo. Kemudian mereka melakukan apa, saya tinggal mantau aja, ngelihat komputer, ada data yang salah, ada data yang apa, saya langsung tinggal WA atau telepon. Ini datanya kok begini. Kamu masukinnya gimana, bener apa enggak, misalnya gitu. Ya, dan seterusnya dan seterusnya. Ini pengukuran diameter batang, saya kira standar, tinggi. Kebetulan untuk tinggi ini kita menggunakan Android juga ada, ya. Untuk mengukur tinggi itu kita menggunakan Android, bisa dengan mengarahkan kamera ke atas dan ke bawah begitu, itu bisa terukur. Kemudian lokasi kerusakan. Jadi prinsipnya pengukuran kesehatan pohon ini dari batang pohon menyeluruh ini pertama ditentukan, pertama diamatin dulu. Mana yang kira-kira yang kurang benar? Karena apa? Gejala-gejala ini biasanya dimunculkan oleh pohon. Ya, apakah itu dari perakarannya, dari batang utamanya, dari cabangnya, atau dari rantingnya, atau dari daun-daunnya. Dan ini yang kita kalau misalkan, batang, ini ada masalah, misalkan di sini ada kanker. Berarti kita masukin batang utama. Ya, kemudian ada kankernya. Nah, ini masing-masing. Nanti akan kita aplikasikan, semoga waktunya cukup. Ya, kita masukkan datanya, baru kemudian misalkan batang sudah sampai selesai, tahap 1, 2, 3 disimpan. Kemudian di daun, masukkan lagi, 1, 2, 3, selesai. Kemudian di mana sampai semuanya kelihatan. Dari situlah nanti itu sebagai base data. Dan dari base data ini, kebetulan kami ini menggunakan untuk penentukan sakit parah, sakit sedang, sakit atau sehat, sangat sehat, itu menggunakan metodenya yang oleh Menkult ya tahun 97, ya, Forest Health Monitoring yang USDA. Nah, Bapak Ibu dari data raw ini sebenarnya bisa kita menggunakan metode apa saja bisa. Kemarin misalkan Pak Nizar punya penilaian sendiri, itu sebenarnya bisa dimasukkan juga nanti di aplikasi ini. Karena yang kita ini kan di lapangan itu basic dasar ya. Jadi yang pertama basicnya adalah lokasi kerusakan, kerusakannya apa, terus berapa persen rusaknya itu, ya, tingkat serangannya atau tingkat kerusakannya. Bahkan kemarin yang di presentasinya Pak Ruli terkait dengan pohon miring. Nah, ini miringnya sampai berapa derajat? Jadi kalau miringnya sudah hampir roboh ya berarti
sangat tinggi sekali, 70% misalkan kemiringannya. Nah ini sudah bisa tinggal kita masukkan aja ke aplikasi ini, sudah bisa terukur. Nah ini adalah yang diamatin, kanker, busuk hati, luka terbuka, eksudasi, batang patah, ya, mohon maaf ini, malformasi, perubahan bentuk yang harusnya datar ke atas, ini miring. Nah ini juga masuk bagian dari kemarin yang disampaikan oleh Pak Ruli. Akar terluka, patah, mati, kemudian berapa persen tindakannya, dieback, mati pucuk, ya, dan seterusnya. Nah ini percabangan patah, dan seterusnya. Di daun pun juga demikian, ada terjadi perubahan warna, ada bercak-bercaknya. Nah ini terjadi berapa persen. Jadi ini yang diinikan. Dan yang terakhir ini vandalisme. Bapak Ibu dari vandalisme ini, Bapak Ibu bisa cek ini juga merusak, ya. Seberapa parah gangguan terhadap pohon, ya. Ini kalau ini yang sebelah kiri mungkin nggak terlalu parah karena tidak sampai ke kambium yang dalam. Ya mungkin sampai juga ya beberapa tapi yang kedua ini parah banget. Karena apa? Karena dia diukir, ya, sampai masuk ke bagian kayunya. Nah ini adalah yang ketiga ke kanan ini yang sering terjadi hampir 5 tahunan sekali di kota kita. Dan juga ada masyarakat yang peduli untuk mencabutin paku-paku yang ada di pohon. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini yang kita lakukan di Malang, ya. Jadi di beberapa tempat ini sudah kita lakukan. Ini karena waktunya 4:30, kurang 30 menit. Saya percepat saja. Mohon maaf, ini uji aplikasi Seaborse. Saya sebenarnya kemarin mencoba untuk masukkan data di Seaborse menggunakan pohon-pohon yang diinikan oleh Pak Dian. Nanti mungkin habis saya selesaikan aplikasinya dulu ya. Seperti ini. Saya kira itu yang bisa ini. Sebenarnya saya ada beberapa hal lain yang mungkin bisa jadi isu-isu yang berikutnya. Ini yang terkait dengan pohon-pohon di Kota Malang, ya. Penilaian-penilaiannya seperti apa. Ini ternyata praktek penanaman di masa kolonial pada masa Belanda itu memang standarisasinya sangat luar biasa, ya. Kita saat ini untuk mencapai itu kembali di lokasi kita di kota yang sama ini agak bukan sulit, membutuhkan effort yang lebih besar, ya. Saya kira itu, nanti mungkin ini, Saya kira sementara itu dulu Pak Rahman, mungkin bisa kita elaborasi di pertanyaan saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Meda. Materi yang sangat menarik dan membuka mata, serta menurut saya mulai memberikan kesadaran bahwa mengelola pohon kota itu sangat penting, karena akan mempengaruhi kehidupan cukup banyak penghuni kota ya. Betul. Di chatroom sudah cukup banyak pertanyaan. Pak Meda, punten silakan bentar sebelum mulai menjawab. Sementara itu saya ingin sedikit memberi komentar tentang arboris tadi. Bagaimana memang profesi ini yang belum terlalu populer di telinga kita gitu ya. Itu sebetulnya menjadi salah satu partner, rekan, kolaborasi bagi arsitek lanskap dalam mendesain banyak hal. Jadi kita biasanya desainer itu rely on mereka gitu ya. Mereka akan mengeluarkan rekomendasi tentang masa hidup pohon, masih berapa lama lagi, kualitas pohon, dan yang paling penting untuk desainer ketahui sebetulnya adalah yang mereka sebut dengan root protection area, area perlindungan akar. Karena area perlindungan akar itu sangat mempengaruhi bagaimana pohon itu nantinya bisa hidup. Demikian mungkin singkat sambil menunggu Pak Meda membaca beberapa pertanyaan. Pak Meda sudah bisa dimulai proses menjawab pertanyaannya? Iya, terima kasih. Iya, nanti kalau untuk praktek yang lanjutan, karena mungkin waktu ya, saya kalau memang perlu Bapak Ibu sekalian membutuhkan informasi lebih detail lagi, nanti bisa ke Pak Dian, Ketua IALI, ataupun juga bisa langsung ke kami.
untuk bisa menjelaskan materi ini. Jadi yang pertama, Pak Metri. Oke, selamat kenal. Ini teman kami waktu di ITB. Apakah pertanyaan yang menarik dari Pak Metri. Saya mau bertanya, apakah Sibor bisa sebagai pendukung untuk penerapan asuransi pohon perkotaan? Apakah ada contoh negara yang sudah menerapkan asuransi untuk perkotaan? Terima kasih.